guru kita semua yang kita sayangi, kita cintai, dan senantiasa kita doakan. Gus Iqdam beserta Ibu Nyai, beserta istri tercinta dan keluarga besar. Semoga senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah jadikan beliau pelita di dalam kehidupan kita semuanya, menjadi penerang dalam setiap langkah dengan ilmu yang Allah titipkan kepada beliau dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, para pengurus, para ustadz, para gus yang ada di Sabilut Taubah, markas para pendosa. Begitu ya Gus ya. Ini termasuk yang ngomong ini pendosa juga ini. Kalau nggak jadi pendosa besok ngaku nabi saya sudah. Bahaya itu. Ya. Jadi lebih baik kita ngaku pendosa supaya kita nggak ngaku nabi. Nah, kalau sampai nggak punya dosa bahaya itu. Ya, ini yang ngomong jangan-jangan lebih banyak dosanya daripada garangan ini Gus. Alhamdulillah saya dan istri datang. Mungkin kalau saya munculnya setiap subuh dan setiap Ramadan di Indosiar Gus. Tapi kalau Gus Iqdam tuh setiap saat lewat mulu di HP saya. Tepuk tangan. Jadi kalau mau bicara populer, Gus Iqdam tuh lebih populer daripada saya. Kalau saya jamnya tertentu, harinya tertentu, waktunya tertentu, yang bangun juga tertentu. Biasanya nenek-nenek tuh yang bangun subuh-subuh. Tapi kalau Gus Iqdam setiap hari, setiap saat, siapapun yang punya media sosial, siapa yang nggak pernah tahu dan nggak pernah ngelihat Gus Iqdam, tepuk tangan dong. Justru saya dan istri, ini istri saya ini, ya kebetulan istri saya 3, anaknya, anaknya Gus. Hampir mau dilempar sama ibu-ibu dari belakang. Anaknya 3 dan insya Allah yang 2 kembar akan pesantren tahun ini insya Allah Gus, doanya di An-Nur 2 Malang, apa Bulu Lawang. Hah? Ya betul ya Pak Ustadz ya, Bulu Lawang. Insya Allah mudah-mudahan kuat, kami diberikan oleh Allah dan juga anak-anak kami juga diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya dan istri datang, pertama ingin silaturahim, kedua mau nyolong. Tahu nyolong? Ini kan mantan tukang colong, mantan tukang curi. Jadi saya datang ke sini justru mau nyolong, mau nyuri. Nah, ini ada nyuri yang dibolehkan, ada nyuri yang justru bagus. Nyuri apa tuh? Nyuri duit, nyuri ilmu, nyuri akhlak, nyuri sifat. Bagaimana tadi saya diajak muter sama Gus Iqdam, disitulah saya curi. Beliau nggak ngasih, tapi saya curi, halal ya Gus ya. Apa yang saya curi? Bagaimana amaliyah beliau, muter, menyapa, menegur, walau sekedar senyum, walau sekedar salam, walau sekedar menjawab apa yang disampaikan oleh ibu, bapak, bahkan anak-anak kecil. Dikasih duit, dikasih uang buat jajan. Menurut kita mungkin sederhana, menurut kita mungkin kecil, tapi di mata Allah dan Rasulnya
itu adalah amalan besar. Kenapa? Karena banyak orang bercita-cita nanti kalau saya duitnya banyak baru saya kasih orang. Beliau 5.000 per orang, cuman kalinya 10.000. Tapi 5.000 itu dibagiin satu-satu setiap ketemu anak-anak kecil. Kita ini ngebagi nunggu duitnya 100.000. Malu saya masa ngasih 5.000. Tar kalau punya 100.000, tar kalau punya 1 juta, tar kalau punya 10 juta. Begitu punya 10 juta, kita nggak ngasih anak lagi, tapi ngasih showroom. Niatnya nunggu besar baru beramal. Pada akhirnya banyak orang tertipu sampai mati. Jangankan yang besar, yang kecil saja tidak dia amalkan. Tapi beliau tadi Masya Allah 5.000, 5.000. Anak-anak kecil gembira, senang, idkhulus surur, menyenangkan hati orang. Itu yang mahal, dan itulah yang menjadi kafarat, penghapus. Bagaimana ada seorang ayah datang kepada Nabi ngadu kan tentang dosa-dosanya. Ketika ditanya nggak mau nyebut, mungkin karena malu. Akhirnya pulang nih orang. Datang malaikat Jibril menginformasikan kepada Nabi, ternyata orang itu sudah diampuni oleh Allah. Apa kafaratnya? Menyenangkan anaknya. Anaknya di rumah dibawain makulat, makanan ringan, receh. Apa di sini makanan yang murah Gus? Kira-kira pecel, pecel apalagi? Wah, lemper. Coba saya mau tanya nih, banyak nggak orang tua, bapak yang malu bawain pecel atau pisang goreng atau lemper sama anaknya? Oh nanti kalau punya duit beli ayam pop, rock, dangdut, jazz baru. Nungguin punya uang beli ayam pop baru. Niat nyenengin anak pulang ke rumah. Padahal pisang goreng aja bisa menghapus dosa. Padahal pecel martabak yang murah. Atau ada rambut nenek-nenek, tahu rambut nenek-nenek? Macam gulali, kita malu bawanya. Masa buat anak cuma gulali, masa buat anak cuma permen, malu. Ternyata gulali yang murah, permen yang murah, mungkin anggur yang hanya sekedar 3 butir, jeruk yang hanya 1 buah, itu yang kita malu membawanya karena kita anggap remeh. Ternyata itu yang menghapus dosa-dosa kita di sisi Allah. Makanya tadi saya diajak keliling sama Gus Ikdam. Saya bilang, Gus, ya Allah, Gus modal enggak. Artinya beliau punya uang, tidak modalin pedagang, tidak. Malah Gus bilang, saya malah nggak punya warung di sini. Tapi berapa keluarga yang hidup bisa makan anaknya, bisa makan istrinya, mungkin bisa bayar hutang dan selamat dari kecelakaan ekonomi sebab adanya Sabilut Taubah yang diadakan oleh beliau di markas ini. Bayangkan, saya pelan-pelan saya colong, saya bilang sama istri, ini rupanya amalannya Gus Ikdam. Itu yang dagang baju, yang dagang air, yang dagang kue, yang dagang makanan. Beliau nggak modalin, beliau hanya modal waktu,
dan ilmu setiap Senin dan Kamis ya Gus. Berapa ribu orang yang ekonominya hidup, anaknya bisa sekolah, istrinya bisa nambah. Lo baru pisang goreng laku aja mau nambah lo. Ini garangan emang bener-bener nih Gus. Baru jual pisang goreng laku sehari udah mau nambah istrinya. Bayangkan beliau bukan mengeluarkan kalau dihitung itu berapa puluh miliar orang bisa dagang di sini. Beliau nggak ngeluarin uang puluhan miliar untuk modalin orang punya usaha, cukup modal waktu. Senin Kamis ribuan orang selamat ekonominya. Kelihatannya sepele. Kita berpikir, tar kalau ada uang baru kita bantu, tar kalau ada uang baru kita berikan, tar kalau ada uang baru kita kasih modal. Ternyata menyelamatkan ekonomi orang tidak selalu dengan uang. Beliau dengan waktu dan ilmu yang disiapkan, ribuan orang selamat ekonomi keluarganya. Makanya datang ke sini bawa uang, pulang pada jajan. Tahu jajan? Belanja. Beli pisang goreng tadi biar tukangnya bisa kawin lagi. Waktunya besok dia jualan di depan, nggak jadi duduk di sini. Beli walaupun cuman makanan murah, nggak usah malu, bawa ke rumah kasih anak. Itu yang bikin dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat tadi itu menunjukkan orang ini mau cerita ke Nabi tentang dosanya, dia malu, nggak mau cerita. Itu menunjukkan bisa jadi dosa yang dilakukan begitu besar atau dosa yang dilakukan begitu memalukan sehingga dia tidak berani menyampaikan kepada Nabi. Tapi ternyata kabar datang dari Jibril hanya dengan makanan ringan buat anaknya. Dosa-dosa tadi diampuni oleh Allah. Makanya yang dagang di sini nggak ada yang dagang mobil. Ya ada. Dagangnya dagang murah semua. Dagang kain, dagang air, dagang permen, dagang minuman, makanan, biar kita pulang. Datang, dapat ilmu, pulang bawa ampunan dosa. Coba, dosa apa yang kita kerjain dari Senin ke Kamis? Dari Senin sampai Kamis, banyak nggak dosa yang kita lakukan? Banyak. Kamis ke Senin lagi banyak nggak? Apalagi malam Minggu. Wow. Bayangkan datang ke markas Sabilut Taubah, dapat ilmu, dapat ampunan dosa. Itu aja ya, biar semangat. Insya Allah mudah-mudahan kelihatannya sederhana, orang melihat ini kumpulan garangan. Orang-orang yang punya masa lalu mungkin tidak baik, tapi ketahuilah banyak orang-orang besar juga didahului dengan masa lalu yang persoalannya juga besar. Sayyidina Umar contohnya, tapi begitu duduk bersama dengan Nabi, hadir senantiasa mendapatkan ilmu dari Nabi. Siapa yang tidak kenal seorang Sayyidina Umar? Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang mulia, dimuliakan. Dan yang terakhir, saya datang ke sini ingin mewujudkan doa saya.
Kita kan suka doa tuh tadi baca Fatihah, kan ada doa ya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa tuh? Orang-orang yang diberikan ilmu, para nabi, rasul, orang soleh, orang alim. Tempat ini punya jejak, punya athar yang luar biasa dari kakek beliau, dari ayah beliau, dari umi beliau sampai ke beliau. Maka kita selalu berdoa, berharap mendapatkan petunjuk jalan yang lurus. Maka semoga perjalanan bersama dengan beliau-beliau yang diberikan nikmat karunia oleh Allah dengan keilmuannya, kemuliaannya, semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan itu kepada kita semua. Terima kasih dengan segala kekurangan saya di majelis yang mulia ini di hadapan guru kita. Terlalu berani saya bicara sebetulnya di hadapan Gus Ikdam. Namun kalau sudah perintah dekingan pusat, udah nggak berani saya kalau pusat yang perintah. Dengan segala kekurangan, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, memang keren sekali Gus Idam.